Baik, sekarang kita akan masuk masih di bagian peluang, tapi kita akan bahas mengenai peluang kejadian bersyarat. Apa sih peluang kejadian bersyarat itu? Boleh jadian, tapi ada syaratnya, begitu? Bukan ya, bukan begitu ya. Ayo kita lihat deh seperti apa sih peluang kejadian bersyarat itu ya. Tapi ini merupakan bagian dari bagian peluang yang sebelumnya di video sebelumnya ada kejadian saling bebas ya, dan ada kejadian yang saling lepas. Jadi silahkan ditonton di video yang sebelumnya ya. Kalau masih yang video sebelumnya masih belum kurang paham atau belum pernah nonton, silahkan ditonton. Dan ini adalah lanjutannya. Oke, peluang kejadian bersyarat kita lihat seperti apa ya. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang yang lain. Jadi peluang ini bergantung pada peluang yang lain ya. Kita masuk ke contoh deh ya, atau rumus dulu, rumusnya seperti apa ya. Misalnya ada peluang kejadian B dengan syarat A terjadi, maka rumusnya seperti ini ya. Peluang B dengan syarat A adalah peluang A irisan B dibagi sama peluang A. Oke, dimana peluang B dengan syarat A ini adalah peluang kejadian bersyarat. Ingat, syarat itu di bawah, syarat itu menjadi penyebut, penyebut syarat menjadi penyebut. Menghafalnya gimana sih? Sebutkan syaratnya. Oh, berarti syarat penyebut ya. Jadi kalau ingat syarat, sebutkan syaratnya, maka syarat itu akan menjadi penyebut ya. Lalu ini adalah peluang irisan B, simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol irisan ya. Kejadian A irisan dengan kejadian B, dan PA adalah peluang kejadian A ya. Supaya lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Oke. Oke, contoh soalnya begini. Ya. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan munculnya peluang mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Oke. Jadi kita jawab ya. Ruang sampel. Tiap kali menjawab suatu soal peluang, tulis pertama kali ruang sampelnya. Oke, ruang sampelnya apa? Sebuah dadu. Angka yang ada di dadu kan 1 sampai 6. Tulis aja 1 sampai 6. Oke. Lalu kita lihat di sini, di soal kita lihat. Ada kata dengan syarat. Sebutkan syaratnya, maka syarat tersebut akan menjadi penyebut. Munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Dari sini yang prima mana sih? Bilangan prima ada 3, 2, 3, dan 5. Oke, berarti ini bilangan primanya ini ya. 2, 3, 5. Maka berapa jumlahnya? N primanya berapa? N primanya 3. 1, 2, 3. Maka peluang prima berapa? Peluang prima adalah N prima, jumlah bilangan prima dibagi dengan jumlah semesta. Jumlah semestanya kan 6. Maka bilangan primanya adalah 3 per 6. Peluang primanya 3 per 6 ya. Oke, nah, lanjut, belum selesai. Oke, kita baru dapat si PP. PP ini apa? Dengan syarat mata dadu prima terlebih dahulu. Berarti inilah yang bakal jadi penyebutnya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat selain bilangan prima apa lagi yang dia minta? Dadu ganjil. Ganjil itu apa? 1, 3, 5. Yang ganjil kan itu. Oke, berarti N ganjil berapa? Oh, atau langsung aja ya, P irisan ganjil. P irisan ganjil yang menjadi irisan antara bilangan prima dan ganjil. Irisan itu berarti ada di dua-dua grup itu, ada di dua himpunan tersebut. Dia anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Ya, contohnya gini. Ada 15 orang ikutan futsal, ekstrakurikuler futsal. Yang 10 orang ekstrakurikuler misalnya basket. Maka yang ikut basket dan futsal sekaligus, nah itu disebut irisannya ya. Oke ya. Maka ini irisannya adalah 2 dan 5. Berapa jumlah irisan P dan G? Ada 2. Kan kita diminta irisan.
Dan kita diminta penyebut syarat, ya kan? Maka dia 2. Oke, berapa peluang P irisan G? Peluang prima irisan ganjil adalah 2 dibagi semestanya. Ya, N P irisan ganjilnya, N prima irisan ganjil dibagi dengan N semesta, maka 2/6. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus. Yang ditanya apa sih? Peluang kejadian B dengan syarat A. Peluang keluarnya bilangan prima terlebih dahulu, ya. Oke. Oke, syaratnya prima terlebih dahulu. Peluang ganjil tapi prima. Dia mau yang keluar ganjil tapi prima. Itu maksudnya. Dia mau yang keluar ganjil tapi syaratnya ganjilnya prima. Nah, begitu. Ya. Berarti 2 nggak ikutan dong. Ya kan? 2 kan genap. Ya. Oke. Oke. Maka peluang ganjil dengan syarat prima adalah peluang P irisan G, peluang prima irisan ganjil dibagi dengan peluang bilangan primanya sendiri, yaitu 2 dibagi 6, yang ini kan 2/6 kan, 2/6 dibagi 3/6. Kalau menghadapi gini gimana sih? Nah, pakai rumus LDR. Apa itu LDR? Long distance relationship. Seperti apa itu? 2 dikali 6, jauh dikali jauh, taruh atas. Dekat kali dekat, taruh bawah. Artinya jauh kali jauh ditaruh di pembilang, dekat kali dekat taruh di penyebut. Yuk. Nah, ini jauh kali jauh 2 kali 6. Dekat kali dekat taruh di penyebut 3 kali 6. Ada yang sama? Ada. Bisa dicoret? Bisa. Coret, coret. Maka jawabannya adalah 2/3. Jadi peluang munculnya bilangan ganjil dan prima nggak lain adalah 2/3. Gampang ya? Mudah ya? Mudah. Yang belum mengerti, silahkan di pause, diulang, dibuat catatan, itu lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal 2. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 5 bola putih. 5 bola merah diberi tanda huruf R dan sisanya diberi tanda huruf I. 3 bola putih diberi tanda huruf R dan sisanya diberi tanda huruf I. Jika dipilih bola secara acak dari kotak tersebut, tentukan peluang kejadian munculnya bola merah dengan tanda R. Jadi begitu diambil, kita dapat yang merah tanda R. Berapa peluangnya? Nah, kalau menghadapi soal seperti ini kan kita pusing menghayalnya. Nah, kita pakai alat bantu hayalan. Ya, alat bantu hayalan itu biasanya berupa gambar. Kita jawab dulu ya, jawab. Yuk kita gambar yuk. Kita gambar. Ada 5 bola, warnanya merah. Oke, ditulisin warna R. Oke, ada 6 bola merah kan? 5 bola putih. 5 bola merahnya dikasih huruf R ini. Ya, sisanya dikasih huruf I. Yang ini tinggal 1 dong. Ya kan 6 semuanya. Oke. Lalu ada 5 bola putih, ya. 3 bola putih diberi tanda huruf R. Ini. Sisanya diberi tanda huruf I, 2 yang ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam kotak sama-sama. Setelah ini bagaimana supaya kita nggak pusing? Nah, kita buat kotaknya. Tapi kotaknya seperti ini. Ya, kita lihat. Kita tulis tanda. Ada berapa sih tandanya? Ada 2 kan? Cuma R dan I. Oke. Merah, putih, total. RI total. Nah, gitu. Total taruh di ujung-ujung ya. Tanda R yang punya sekarang gini, lihatnya. Tanda R untuk warna merah. Ayo, ada berapa? Ada 5. Ya kan? 5. Tanda I untuk warna merah. Ini kan merah. Ada berapa? 1. Totalnya merah berapa? 6. 5 tambah 1, 6. Oh, gampang. Tanda R untuk warna putih. Oh, ada 3. 3. Ya, tanda R untuk warna I ada 2. Oh, total 3 tambah 2, 5. Bener 5 putih? 5 bola putih. Ya. Nah, sekarang tanda R-nya sendiri ada berapa? Dari 2 warna tersebut ada 8. Bener nggak? Ada 5 dan 3, 8. Oh iya. Tanda I-nya ada 3. 1, 2, 3. 1 tambah 2, 3. Oh iya. Jadi kalau dijumlahin
baik R ditambah I 8 tambah 3 R ditambah I. Ini kan R, ini R 8, R-nya I-nya 3, 11. Cocok. Warna merah ditambah warna putih, merahnya 5, 6, putihnya 5. 6 tambah 5, 11. Cocok. Sudah jadi? Sudah. Lalu setiap mulai mau bekerja, setelah kita punya bayangan tulis semesta, maka kita tulis semestanya. Semestanya 11. Oke? Lalu kita lihat. Syaratnya adalah dengan tanda R. Muncul bola merah dengan tanda R. Syaratnya apa? Bukan merah syaratnya. Syaratnya adalah tanda R. Oke? Maka yang ada tanda R berapa? Ada 8 kan? Peluang keluar munculnya tanda R adalah 8/11. Nih, tanda R-nya ada 8 kan? Maka peluang munculnya tanda R adalah 8 dibagi semestanya 11. 8/11. Lanjut. Lalu dia ingin yang keluar adalah merah dengan tanda R. Berarti irisan merah dan irisan R. Dia merah sekaligus dia R. Ada berapa? Ada 5 ini. Dia merah sekaligus R. Ada 5. Oh, N. Jadi jumlah merah irisan R-nya adalah 5. Peluangnya bagaimana? Peluang merah irisan R adalah jumlah merah irisan R dibagi dengan jumlah semesta 5/11. Maka kita bisa masuk rumus dong, ya. Peluang keluarnya merah dengan syarat R, syarat disebutkan, maka jadi penyebut. Nah, peluang merah dengan syarat R adalah merah irisan R, peluang merah irisan R dibagi dengan peluang R. Nih, ya. Maka berarti 5/11. Maaf, ini secara tulis ya, bentar. Nah, maka peluang merah dengan syarat R tadi udah diperbaiki ini adalah 5/11. Oke, 5/11 dibagi 8/11. Pakai rumus apa tadi? LDR. Jauh dikali jauh, 5 kali 11. Taruh di atas, 11 kali 8, taruh di bawah. Ada yang sama? Ada. Boleh dicoret? Boleh. Kan perkalian. Kalau plus, enggak boleh coret. Kalau kali, boleh. Jadi hasilnya adalah 5/8 jawabannya ya. Jawabannya, peluang kejadian munculnya bola merah dengan tanda R adalah 5/8. Ya. Paham ya? Mengerti ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Pintar-pintar anak-anak. Lagi contoh soal lagi. Oke, syaratnya contoh soal baru. Yang ini boleh dicatat, digambar, dibuat tabelnya. Lalu kita akan masuk ke contoh soal baru ya. Oke, contoh soal baru. Bola lagi, kotak lagi. Oh, nggak apa-apa lah. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 2 bola putih, dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 bola berturut-turut tanpa pengembalian, nah penting ini tanpa pengembalian, di video sebelumnya ya, udah dibahas. Berapa peluang terambilnya 2 bola hijau? Bukan hikau ini hijau ya. Nah, 2 bola hijau, sudah perbaiki. Kita jawab. Oke, apa yang pertama ditulis? Betul, pintar, semesta. Semestanya apa? 5 tambah 2 tambah 4, 11. Lalu N merah, jumlah bola merah ada 5. Jumlah bola putih ada 2. Jumlah bola hijau ada 4. Kita tulis dulu. Dipakai atau enggak pasti, yang penting kita sudah siapkan. Oke, sekarang kita akan hitung peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan pertama. Ini biasa, peluang biasa. Hijaunya ada 4, semestanya ada 11. Maka peluang hijau pada pengambilan pertama adalah 4, jumlah daripada bola hijau dibagi dengan semesta, 4/11. Peluang bola hijau pada pengambilan kedua, tapi bola tidak dikembalikan. Nah, kalau bola tidak kembalikan, misalnya ini sudah terambil yang hijau yang pertama ya.
Jumlah hijaunya masih sama enggak? Kan sudah diambil pertama tadi, berarti jumlah hijaunya berkurang dong. Sisa 3. Bola dalam kotak berkurang nggak semuanya? Berkurang. Asalnya 11 diambil 1, sisa 10. Pinter. Nah, simbolnya seperti ini. Ya, kita tulis H2 aja deh. Kan kita butuh hijau, syaratnya ya, hijau. Tapi hijaunya yang kedua ini. Ya, simbolnya harus hijau dengan syarat warna hijau ya, bola hijau, bola yang keduanya hijau tapi syaratnya warna hijau ya. Nah, nilai H2-nya adalah 4 kurang 1. Kenapa 1? Kan sudah diambil yang pertama. Nilai S2-nya berapa? 11 kurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena yang 11 ini udah berkurang diambil pertama, jadi tinggal 10. Maka dapatlah jawabannya adalah 3/10. Nah, biasanya ini yang dicari oleh soal kan, berapa peluang terambilnya. Oke. Nah, sekarang apa yang ditanya oleh soal adalah peluang terambilnya bola hijau dan pengambilan pertama dan kedua. Peluangnya. Ini kan peluang bola hijau terambil pada pengambilan kedua, ya kan? Ini yang biasa ditanya oleh soal, tapi sekarang yang ditanya irisannya. Hijau pertama dan kedua. Artinya seperti ini. Ini sudah kita ketahui yang ini, ya. Pengambilan bola hijau pertama dan kedua kan berarti irisannya. Yang bawa peluang warna hijau sudah kita ketahui, ya. Maka yang dicari adalah irisannya. Peluang warna hijau 2 kali berturut-turut warna hijau. Pengambilan pertama dapat hijau, kedua dapat hijau. Ini terambilnya bola hijau pertama dan kedua. Oke? Nah, caranya gimana? Misalnya ini 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berapakah 6? 3 kali 2. Oke. Maka peluang hijau yang kedua irisan dengan hijau pertama nggak lain adalah peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan kedua dikalikan dengan peluang pengambilan bola hijau pada pengambilan yang pertama, sama dengan 3/10 kali 4/11 sama dengan 12/110. Oke, sekian mengenai peluang kejadian bersyarat. Silakan belajar, silakan diulang bila ada yang belum paham. Ada baiknya sambil dicatat. Oke, bila ada yang masih belum bisa dipahami atau ada yang mau bertanya mengenai pekerjaan rumah atau mau diskusi mengenai materi, bisa buat email ke sini ya, ke email ini, kirim email ke sini ya. Oke, terima kasih, selamat belajar.